Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, alhamdulillah. Bu Penny pada kesempatan pagi hari ini juga dalam keadaan sehat dan dalam keadaan bahagia. Mengapa bahagia? Karena bisa bertemu dengan anak-anak hebat di kelas 6 ini. Ya, anak-anakku, pada kesempatan pagi hari ini Bu Penny akan membacakan salah satu cerita yang ada di buku yang berjudul Kesatria, Bayang dan Monster Lemah. Buku ini terbitan dari Mizan, ya. Dalam buku ini terdapat 32 cerita. Namun Bu Penny hanya akan membacakan satu cerita saja. Insya Allah nanti lain kali akan Bu Penny bacakan cerita yang lainnya. Pada kesempatan pagi hari ini yang akan Bu Penny bacakan adalah cerita yang berjudul Liko Liko. Apa itu Liko Liko? Ada yang sudah tahu? Belum ya. Nanti insya Allah setelah kita membaca bersama, Bu Penny membacakan, kalian menyimak, insya Allah akan tahu apa itu Liko Liko. Sudah siap mendengarkan cerita? Sudah. Oke, kita mulai. Liko Liko. Tituba, si penyihir jahat, datang ke desa Damai. Dia meminta seluruh hasil panen warga diserahkan kepadanya. Jika tidak, kalian akan menanggung akibatnya. Ancam si Tituba kepada warga desa. Kira-kira mau tidak warga desa menyerahkan hasil panennya kepada si Tituba? Tidak, iya betul. Warga desa menolak memenuhi permintaan si Tituba. Mereka beramai-ramai melawan hingga akhirnya berhasil mengusir si Tituba. Enak sekali ya si Tituba itu. Dia tidak bekerja keras, tiba-tiba meminta hasil panen. Nah, Tituba, si penyihir, merasa sakit hati. Dia marah meninggalkan desa Damai. Dia memendam rasa dendam kepada warga desa Damai. Hingga akhirnya pada suatu malam, diam-diam si Tituba datang ke desa Damai tanpa sepengetahuan warga desa tersebut. Dia datang ke sebuah mata air yang bernama Mata Air Pankreas. Mata air tersebut berada di desa itu. Ada yang tahu apa itu mata air? Oh ya, Mbak Kaila, apa itu mata air? Sumber air. Sumber air. Oke, ada yang punya? Nah, Mbak Naila, apa Mbak Naila? Air yang keluar dari tanah. Ya, boleh ya. Semuanya betul ya. Mata air itu adalah air yang keluar dari tanah secara alami. Ya, jadi airnya jernih. Itu biasanya terletak di desa-desa. Kalau di kota sudah tidak ada karena ada apa? Sudah banyak tertutup oleh bangunan. Gitu ya. Ya, si penyihir tadi malam-malam datang ke mana tadi? Mata air Pankreas. Ya. Tanpa sepengetahuan dari warga desa Damai, dia datang ke mata air tersebut. Apa yang dia lakukan? Ya. Yang dia lakukan adalah mengangkat tongkat saktinya. Ini tongkat saktinya si Tituba. Bim sarabim pe. Wah, ternyata dia menyihir mata air tersebut menjadi air yang beracun. Ya, airnya menjadi beracun, tetapi warnanya tetap jernih. Itu sehingga warga di situ tidak tahu kalau air tersebut sudah beracun.
Serem ya? Iya. Pagi harinya, warga desa yang tidak menyadari bahwa di mata air Pankras itu sudah beracun, mereka datang seperti hari-hari biasa. Mereka menggunakan untuk keperluan sehari-hari. Ada yang untuk mandi, ada untuk apalagi kalau keperluan sehari-hari, mencuci, ada juga untuk memasak. Namun, apa yang terjadi anak-anak? Karena air tersebut sudah beracun, maka banyak yang keracunan, perut mereka membesar. Iya, sama seperti batu tadi, perutnya membesar. Ada juga yang muntah-muntah, ya. Mereka meminum dan menggunakan air untuk memasak. Akibatnya, seluruh warga jatuh sakit. Perut mereka membesar. Aduh, Bapak, mengapa perutku jadi besar seperti ini? Keluh seorang anak kepada ayahnya. Sabar ya nak ya, kita cari jalan keluarnya. Kemudian ayahnya tersebut menemui kepala desa. Bapak kepala desa, apa yang harus kita lakukan? Ini seluruh warga sudah keracunan, perutnya membesar, muntah-muntah. Jika tidak segera ditangani, maka apa yang terjadi? Seluruh warga bisa meninggal. Ya. Kemudian kepala desa menyarankan kepada warga untuk menemui seorang pertapa tua yang terkenal yang bernama Kitapatua. Si pertapa tersebut tinggal di sebuah lereng gunung tidak jauh dari desa. Semoga Kitapatua bersedia menolong kita sehingga kedamaian kembali akan terjadi di desa kita. Kepala desa dan beberapa warga desa mendatangi Kitapatua. Mereka menjelaskan ulah jahat Tituba, si penyihir jahat tadi. Mereka meminta pertolongan si pertapa. Kira-kira mau tidak si pertapa menolongnya? Mau. Iya. Si pertapa kemudian menjawab. Setelah warga desa mengutarakan maksudnya, untuk melawan sihir jahat Tituba, hendaklah kalian menggunakan liko-liko, kata si Tapatua. Liko-liko? Apa itu liko-liko? Jawab salah satu warga. Di mana kita bisa menemukan liko-liko itu? Kemudian pertama menjawab, liko-liko itu merupakan zat sakti yang terkandung di dalam buah tomat segar yang sudah direbus. Oh, gitu. Jadi nanti semua warga hendaklah memakan rebusan tomat segar tersebut. Atas izin Allah, insya Allah penyakit mereka, keracunan mereka akan sembuh. Kemudian kepala desa damai mengajak beberapa warga yang ikut dengannya untuk pulang. Si pertapa juga berpesan. Mereka diminta untuk mengolesi batu-batu di pinggir mata air tadi dengan perasan tomat segar. Tadi batu-batu yang bagaimana? Iya, batu-batu yang membesar. Ya. Terima kasih Kitapatua. Semoga desa kami akan berhasil menggunakan obat ini. Seketika kembali ke desanya, warga desa damai segera meminum rebusan buah tomat segar yang telah matang. Liko-liko, zat yang terkandung di dalam buah tomat, ternyata sangat manjur. Mereka sembuh. Perut mereka yang membuncit kembali seperti semula. Tuh ya. Selain itu, warga desa juga mengolesi batu-batu di pinggir mata air Pankreas dengan air perasan tomat segar. Ajaib. Ya. Batu-batu di pinggir mata air Pankreas pun kembali mengecil seperti semula. Tak berapa lama kemudian, Tituba, si penyihir, datang lagi ke desa damai.
Dia mendarat di tengah-tengah desa. Yang sebenarnya dia terbang menggunakan apa kalau penyihir biasanya? Tongkat sihir. Iya, tongkat sihir atau menggunakan sapu. Sapu lidi. Iya, sapu lidi, betul. Mengetahui kedatangan si Tituba, warga desa semuanya gak keluar dari rumahnya dan mengepungnya. Wah, betapa terkejutnya si Tituba melihat apa? Warga desa masih hidup. Padahal dia berpikiran bahwa si warga desa harusnya sudah apa? Sudah meninggal karena mengonsumsi air yang beracun. Tituba terkejut mendapati warga desa tampak sehat. Air beracun dari mata air pankreas ternyata tidak berpengaruh pada warga desa. Tituba gagal menguasai desa damai. Tanpa berkata-kata, dia langsung kembali melayang pergi menggunakan sapu terbangnya. Warga desa bersorak-sorak bergembira mengetahui si penyihir jahat terbang menjauh dari desa mereka. Desa damai pun kembali aman, tentram, dan damai sesuai dengan namanya. Ya, begitulah anak-anak. Tadi cerita yang berjudul Liko-Liko yang diambil dari kumpulan cerita yang berjudul Kesatria Bayam dan Monster Lemak terbitan dari Nisa. Ada beberapa kata baru tadi yang kita peroleh ya. Ada penyihir. Ada yang tahu apa penyihir? Karakter fantasi yang bisa. Iya, betul. Orang yang ini ya melakukan perbuatan fantasi biasanya menggunakan gaib-gaib seperti itu. Mata air, betul Mas Abdan. Ya, air yang keluar dari dalam tanah secara alami. Petapa tadi ada. Si bapak tua. Apa itu pertapa? Orang yang melakukan apa? Iya, pertapa itu dia mengasingkan diri di daerah tertentu ya, dengan menahan segala hawa nafsu, baik makan, minum ataupun yang lainnya. Menyendiri, mengasingkan diri disebut dengan. Oke anak-anak, terima kasih. Ini yang dapat Bu Penny sampaikan. Kalian masih bisa banyak membaca lagi cerita-cerita, baik itu bacaan karya sastra ataupun bacaan ilmiah, terdapat di perpustakaan ataupun di tempat-tempat literasi yang lainnya. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.